Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Saya Chris. Selamat Lebaran, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan tutur kata saya yang saya sampaikan di channel ini. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga silaturahmi meskipun harus jaga jarak. Jadi teman-teman bisa silaturahmi dengan sanak saudara melalui media-media sosial maupun perangkat digital lainnya. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini untuk membantu kita tetap bersilaturahmi meskipun ada di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kita lebaran di rumah aja, jangan jalan-jalan dulu, sabar di rumah aja sambil nonton konten-konten di channel YouTube saya ini. Oke, dalam video kali ini saya mau sharing tentang apa sih itu freelance, apa sih itu freelancer ya. Karena beberapa waktu lalu itu saya sharing dengan beberapa teman saya di media sosial, karena mereka banyak yang sedang libur, nggak ada pekerjaan di rumah, nggak ada pemasukan karena sebelumnya mungkin mereka dapat uang jajan ya dari orang tua gitu. Misalkan karena yang sebelumnya kuliah atau sebelumnya itu masih ada di tingkat SLTA, sebelumnya itu dapat pemasukan dari uang jajan, sekarang kan enggak karena adanya pandemi ini jadi semua libur. Nah, banyak yang tanya, saran dong kerja part time itu yang memungkinkan untuk dilakukan di masa-masa pandemi itu apa, di Twitter kemarin itu. Jadi saya menyarankan untuk kerja sebagai freelancer. Kita menjual jasa kepada orang yang membutuhkan, di tentunya di bidang-bidang digital ya, karena yang paling memungkinkan itu sekarang kerja-kerja yang memang ada di bidang digital itu. Saya menyarankan kerja freelance saja, bisa jadi penulis, bisa desain dan lain-lain. Dan mereka banyak yang belum tahu gitu. Apa sih itu freelance? Apa sih itu freelancer? Dan memang kerja nulis itu seperti apa gitu. Itu masih banyak yang belum tahu. Meskipun itu teman-teman kuliah saya gitu ya. Saya sambil minum. Oke, langsung aja. Kalau secara harfiah, freelancer itu kan berarti pekerja lepas ya, atau kalau saya artikan itu di sini itu adalah seorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan dalam jangka waktu tertentu. Ini kontennya dari Instagram saya sendiri ya. Jadi ini Instagram saya. Jadi freelancer itu orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada majikan dalam jangka waktu tertentu. Tanda kurung pekerja serabutan versi 4.0 gitu. Versi masa kini, versi industri 4.0 ya. Yang apa-apa digital. Kalau zaman dulu bekerja lepas ya kerja lepas gitu aja kan. Kerja misalkan kayak kerja di gudang, tapi mereka hanya orang pekerja lepas. Kalau di sini tuh bekerja yang di bidang digital gitu. Jadi kita nggak ikut di perusahaan tertentu, nggak terikat oleh peraturan di sebuah perusahaan, nggak harus menuruti satu bos tertentu. Tapi kita itu bekerja sesuai dengan klien yang menggunakan jasa kita gitu. Sesuai brief yang mereka inginkan. Dan itu kadang berbeda-beda bidangnya gitu. Lalu bidang apa saja sih yang biasanya ditangani oleh freelance sekarang itu, freelance versi 4.0 itu. Jadi ini beberapa bidang yang paling populer ya. Ini saya katakan paling populer karena yang bisa dikatakan paling banyak yang masuk bekerja freelance di bidang ini. Dan tentu saja bidang-bidang ini itu yang masih memungkinkan untuk dipelajari secara mudah
Mudah dalam artian itu mudah dalam mengakses materi dan mudah dalam mempraktekannya, asal kita ya ada prosesnya lah tetepan. Cuma ini masih memungkinkan lah untuk dipelajari oleh newbie atau pemula banget di bidangnya. Yang pertama itu graphic design. Itu ada logo design, ada print template design, ada cover book, ada ilustrasi, ada packaging design, ada kartun, potret, dan lain-lain. T-shirt, masih banyak lagi. Jadi bidang-bidang itu sebenarnya basicnya itu sama. Jadi basicnya itu kita harus menguasai software-software pengolah grafis. Misalkan kayak kalau vektor ya ada Adobe Illustrator, Corel Draw, mungkin Inkscape juga bisa, atau Affinity Designer mungkin bisa. Kalau yang basis bitmap kan ada Affinity Photo, Photoshop, dan lain-lain. Jadi dari semua bidang logo desain, print template, cover book, ilustrasi itu basicnya itu sama. Yang harus kita pelajari itu software pengolah grafisnya, dan itu kalau kita mau nyari tutorialnya, nyari materi untuk mempelajarinya itu masih banyak, sehingga bidang ini itu cukup banyak sekali yang jadi freelancer di sini. Tapi tetap saja ini tetap berpeluang untuk teman-teman masuki bidang ini. Lalu yang kedua itu digital marketing. Ini banyak juga yang bekerja di sini dan masih bisa dipelajari. Cuma kalau saya nggak masuk di bidang ini ya, nggak expert di bidang ini juga. Itu sepertinya menurut saya itu perlu kesabaran dan ketelatenan. Tapi kalau memang teman-teman ada mungkin kuliahnya di bidang ini, maupun secara harfiah teman-teman punya kemampuan di bidang ini, teman-teman bisa masuk dan bekerja secara freelance di sini itu untuk mengisi waktu teman-teman libur ini. Yang pertama itu ada social media marketing atau SEO, yang kedua SEO itu search engine optimization, di mana kita harus dapat mengolah sebuah website maupun sebuah page itu agar ada di page one ya, di page one Google itu. Lalu social media advertising, public relation, content marketing, podcast marketing, video marketing, dan masih banyak lagi. Bidangnya itu masih banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mana yang cocok buat teman-teman, mana yang sesuai dengan sense teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan lebih enjoy. Lalu yang ketiga itu ada writing and translation, bidang kerja freelance yang cukup populer ini. Itu ada artikel dan blog post. Jadi tugas kita itu membuat artikel dan blog, post blog ya. Jadi artikel-artikel yang digunakan untuk posting di blog maupun website. Ini banyak di website freelance maupun yang mungkin bukan website freelance kayak Instagram, mungkin di Facebook itu cukup banyak orang yang membutuhkan konten-konten dengan cepat gitu. Jadi mereka punya website, mereka punya laman sendiri, tapi mereka butuh artikel yang cepat gitu. Jadi mereka nggak pengen mereka itu repot nulis dulu lama, akhirnya postingannya itu tertunda dan nggak konsisten gitu waktu postingnya. Jadi mereka membutuhkan freelance yang bisa menulis artikel supaya mereka bisa posting artikel sesuai jadwal gitu. Yang kedua resume writing atau menulis resume. Itu juga cukup banyak ya di website freelance. Proofreading dan editing. Kalau ini saya belum terlalu tahu. Kalau editing itu sepertinya itu kita mengedit skrip seperti itu ya. Ini saya yang ketiga belum terlalu mengerti. Jadi teman-teman bisa, kalau ada yang mengerti tentang nomor 3 ini bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Yang keempat brand voice and tone, technical writing, cover letter, LinkedIn profile. Jadi teman-teman bisa memilih di bidang writing and translation ini jika teman-teman memang punya kemampuan di bidang penulisan dan translasi. Dan ya tentu saja kalau ini judulnya translasi ada jasa translate ya.
Itu biasanya ada ke Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, Jepang ke Indonesia, itu banyak banget uh, pilihan bahasanya itu. Biasanya yang dibutuhkan orang itu ya bahasa Indonesia ke Inggris yang memang grammarnya bener maupun sebaliknya seperti itu. Nah, itu semua bidang-bidang yang cukup populer untuk teman-teman coba untuk mengisi waktu libur panjang ini karena adanya pandemi ini. Jadi teman-teman bisa belajar sekaligus nanti menghasilkan uang saku teman-teman sendiri, dan sangat memungkinkan itu menjadi pekerjaan utama teman-teman kalau memang teman-teman expert di bidang-bidang yang sudah disebutkan tadi. Dan fee-nya pun cukup besar karena kebanyakan kalau yang bidang-bidang ini tuh kita menjual jasanya itu ke marketplace luar negeri karena memang orang-orang luar yang lebih banyak membutuhkan, sepertinya yang saya tahu ya, yang membutuhkan jasa-jasa freelance itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing saya ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berlibur, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, tetap terapkan social distancing. Terima kasih.